Dan membaca surat Al-Fatihah ini ya, maka harus belajar dan harus benar ya. Harus belajar ya agar bacaannya adalah bacaan yang benar ya. Karena Al-Fatihah ini merupakan apa? Rukun ya di dalam salat ya. Baik, kita lanjutkan kepada rukun salat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, rukun salat ini terbagi menjadi dua. Atau dalam ya, jumhur ulama juga membagi dua ya, rukun salat ini. Apa yang dinamakan rukun, apa yang dinamakan syarat? Ya. Ya. Karena ada rukun, ada syarat. Ya. Dan kita tahu kalau rukun dan syarat ini berkumpul dan sempurna, maka menjadi ibadah yang sah. Kalau syarat dan rukun ini salah satunya tidak sempurna, maka menjadi ya, ibadah tersebut menjadi batal. Ya, kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi atau rukunnya ya, tidak dilakukan, maka tidak sah atau batal. Ya, maka dalam ibadah itu ada sah, ada batal. Ya, ada sah. Oh, ini sholatnya sah. Kenapa sah? Karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Kalau syarat dan rukun terpenuhi, maka salah ibadah tersebut ya, maka hak seorang hamba adalah diberikan pahala ya. Tetapi kalau syarat atau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka batal sholat tersebut ya, dan dia wajib untuk mengulangi ibadah tersebut. Apa yang dinamakan syarat, apa yang dinamakan rukun? Ya. Apa yang dinamakan syarat, apa yang dinamakan rukun ya. Karena kita tahu ya bahwa syarat ya seperti yang kita ketahui ya harus terpenuhi sebelum kita melakukan ya ibadah ya, itu syarat ya. Kalau rukun adalah kewajiban yang harus dilakukan bersamaan dengan ibadah tersebut ya. Jadi syarat ini ya suatu perbuatan yang harus ada sebelum kita melakukan suatu perbuatan yang lain. Artinya syarat ini di luar dari ya ibadah utama tersebut ya. Syarat ini merupakan suatu yang di luar ibadah utama atau terpisah ya. Dia harus ada sebelum ibadah itu dilakukan ya, atau perbuatan itu dilakukan ya. Adapun ya rukun ya, rukun ini ya dia harus ada bersamaan dengan ibadah yang kita lakukan. Yang apabila tertinggal salah satunya maka tidak salah ibadah tersebut. Tidak sah artinya adalah batal ya. Seperti misalnya seorang yang ya salat tidak membaca Al-Fatihah ya. Seseorang yang salat tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya ya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak membaca ya Al-Fatihah ya. Dan Al-Fatihah ini merupakan apa? Rukun ya, merupakan rukun ya. Apabila tidak dilakukan maka tidak sah ya salat yang dia lakukan. Taib ya. Jadi rukun di dalam salat ini ya dia terbagi menjadi dua, rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Rukun qauliyah ini dia harus diucapkan, harus dilakukan, ya, harus diucapkan. Apabila tidak diucapkan, tidak dibaca, ya, maka tidak sah, ya. Rukun qauliyah, ya. Di antara rukun qauliyah ini, ya, yang pertama adalah takbiratul ihram, takbiratul ihram, ya. Maka takbiratul ihram ini harus benar. Apabila salah maka tidak salah salatnya. Kenapa? Karena dia rukun. Maka orang yang gagap ya, orang yang gagap kalau masih ada orang yang normal bicaranya maka dia tidak boleh ya menjadi imam. Nanti dia salah ketika takbiratul ihram. Misalnya dia jadi imam ya. Ya.
Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena bukan hanya merusak makna, ya, tetapi ya, dia menjadikan makna itu berubah 180 derajat. Kalau Allah atau Allah, ya. Dalam bahasa Arab, ya, di situ adalah apa? Harfu istifham, ya. Suatu pertanyaan, apakah, ya, Allah, ya. Apakah Allah Maha Besar? Akhirnya, apakah Allah Maha Besar? Pertanyaan, bukan Allah Maha Besar. Maka salah di situ, ya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, ini tidak sah salatnya. Ya, kenapa? Karena Allah itu Maha Besar, bukan apakah Allah Maha Besar. Ya, ada penambahan huruf di situ. Ya, maka, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau yang ini dia adalah azan, dia tidak berhubungan dengan apa? Sah dan tidak sahnya ibadah salat, tetapi ya, ini bahasanya pun salah, ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akbar, ya, menjadi apa? Apa yang besar itu, ya, kalau dipukul dum, macam drum band tuh, dum. Jadi, ya, menjadi itu, ya, menjadi ismun alat jadinya, ya, bukan lagi, ya, isim, ya, untuk melebihkan suatu sifat, ya. Nah, jadi takbiratul ihram ini merupakan rukun qauliyah, ya, rukun qauliyah di dalam salat. Dia tidak boleh salah. Kalau salah, dia berpengaruh kepada apa? Sah dan tidak sahnya salat, ya. Ya, berpengaruh kepada sah dan tidak sahnya salat, ya. Maka ketika takbiratul ihram tidak boleh salah. Kalau takbir intiqal, ya, masih ma'fu, karena dia berhubungan kepada sempurna tidak sempurnanya salat, ya. Misalnya waktu takbiratul intiqal, ya, takbir intiqal, ya, berpindahnya satu gerakan ke gerakan yang lain, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, dia masih sah karena takbiratul, ya, takbir intiqal itu adalah sunnah, bukan rukun, ya, bukan rukun, tetapi takbiratul ihram, ya, takbir yang pertama ketika akan salat ini merupakan rukun, tidak boleh salah di sana, karena kalau salah dia berhubungan kepada apa? Sah dan batalnya, ya, salat, ya, berhubungan dengan itu. Yang kedua, ya, rukun qauli di dalam salat ini adalah apa? Rukun qauli yang kedua di dalam salat dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Fatihah. Ya. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam salat. Ya, dia wajib untuk dibaca. Apabila ditinggalkan maka tidak sah. Ya. Maka, ya, ketika seseorang menjadi makmum, ya, dan seseorang menjadi imam, ya, apabila pada salat jahar, ya, apabila pada salat jahar qiraatul imam menjadi qiraatul makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Apa yang dibaca oleh imam, maka itu juga adalah bacaan makmum. Maka ketika membaca, ya, Al-Fatihah secara jahar, makmum ini adalah mendengarkan, menyimak dan diam, ya. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, ya, apa? Ya, dengarkan dan diamlah. Dengarkan dan diam, diperintahkan untuk dengarkan. Maka ketika dibacakan oleh imam, ya, Al-Fatihah kemudian surat dengan suara jahar, bagi makmum adalah apa? Menyimak
diam, ya, menyimak dan diam. Ya. Kata-kata menyimak ini dari bahasa Arab, ya. Simak, ya. Sami'a yasma'u, ya, mendengar, ya, maka didengarkan. Ya. Bagi makmum adalah mendengarkan, bukan membaca di belakang bacaan imam, ya, atau membaca ketika imam membaca, ya, Al-Fatihah atau surat, ya. Tetapi apabila pada salat sir, ya, rakaat ketiga, keempat pada salat Isya, ya, atau rakaat, ya, ketiga pada salat Maghrib, ya, maka makmum ini, ya, dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Apabila dia tidak membaca Al-Fatihah dan hal tersebut adalah suatu yang disengaja, maka tidak sah salatnya, ya. Ketika rakaat ketiga, Allahu Akbar, ya, kemudian, ya, dia tidak membaca Al-Fatihah, ya, dengan sengaja, ya, maka tidak sah salatnya. Ketika tidak sah, maka batal, ya. Maka pada salat jahar dia mendengarkan, ya, bacaan imam. Pada salat sir dia wajib untuk membaca Al-Fatihah, ya, kewajiban masing-masing, ya. Dan membaca surat Al-Fatihah ini, ya, maka harus belajar dan harus benar, ya. Harus belajar, ya, agar bacaannya adalah bacaan yang benar, ya. Karena Al-Fatihah ini merupakan apa? Rukun, ya, di dalam salat, ya. Ketika rukun, ya, maka dia berhubungan dengan apa tadi? Berhubungan dengan sah dan tidak sahnya ibadah, ya. Sah atau batalnya ibadah, ya. Kalau tidak, ya, dibaca dengan benar, ya. Contohnya begini, ya, tentang basmalah, ya. Basmalah, ya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, basmalah ini merupakan ayat dalam surat Al-Fatihah. Lalu kita mendengar orang-orang yang ada di, ya, Masjidil Haram, ya, atau Haramain, ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya. Mereka kita dengar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu, nah, enggak baca, ya, enggak baca bismillah. Padahal bismillahnya itu disirkan, karena dalam mazhab, ya, Ahmad, dalam mazhab Hambali, bismillah ini merupakan ayat. Merupakan ayat dalam surat Al-Fatihah, ya. Maka bagi kita yang menganggap dan bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, ya, bismillah ini harus dibaca, baik dalam keadaan sir ataupun dijaharkan. Misalnya, ya, kita baca sir, Bismillahirrahmanirrahim, baru kita keraskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, ya, itu kalau sir, ya. Kalau kita jaharkan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di antara kita yang bermazhab Hambali, bermazhab Syafi'i, kemudian tidak membaca bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, dia tidak membaca bismillah, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Bismillah ini merupakan salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, ya. Maka krusial, ya, bagi kita semua. Kecuali kalau antum merantau misalnya, ya, merantau ke suatu tempat, ya, sampai di Afrika Barat misalnya, ya, Afrika Barat, Nigeria, Senegal, ya, atau antum sampai ke Maroko, ya, di Afrika Utara sana, ya, mereka bermazhab apa? Maliki, ya, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini mereka tidak membaca, ya, tidak menganggap bahwa basmalah ini bagian dari, ya, ayat dalam surat Al-Fatihah, ya. Jadi Imam Malik, ya, dan mazhab Maliki, ya, berpandangan bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah ini bukan
bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, bukan bismillah. Maka di situ sah, ya. Kenapa? Karena memang ya pendapat mereka bismillah bukan ayat. Sehingga ya kalau kita salat di negara-negara yang bermazhab Maliki, mereka akan memulai Al-Fatihah itu dengan alhamdulillah. Adapun kalaupun dia membaca ta'awuz dan bismillah, itu adalah sunnah di dalam mazhab mereka, bukan ya. Bismillah itu bukan dari ya bagian surat Al-Fatihah. Maka ya kadang-kadang kita dengar mereka mensirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian ya bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu, ya. Jadi Al-Fatihah ini merupakan rukun, ya. Kalau jadi imam jangan lupa untuk membaca bismillah, ya. Syukran. Membaca bismillah. Tidak boleh tidak membaca bismillah, ya. Walaupun misalnya ya membaca tersebut disirkan, karena ada beberapa macam cara untuk membaca bismillah ini. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan, ya. Kalau Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin yang 4 mereka sirkan, ya. Tetapi ada sebagian sahabat yang mereka jaharkan ketika membaca bismillah.